Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qawlu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Hadratul muhtaram wal muhtaram, segenap para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik, hidayah, inayah serta pertolongannya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah dan juga dilanjutkan dengan thalabul ilmi i'tikaf di Masjid Jami' Al-Falah. Semoga duduk kita di sini menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga dengan wasilah kita duduk di tempat ini, dosa serta kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang menjadi cita-cita kita semua dimudahkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan kita pada malam hari ini insyaallah akan membahas tema berjudul jangan menunda kebaikan. Jangan menunda apa para hadirin? Kebaikan. Dan ini kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali anjuran supaya kita tidak menunda-nunda kebaikan. Sebab di antara kekurangan manusia itu mereka suka menunda-nunda kebaikan. Bahkan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semua hafal di dalam surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na alladzi wa rafa'na fa inna ma'al fa idza faragta. Jadi kata Allah, jika engkau telah melakukan satu kebaikan, maka lanjutkanlah, bersegeralah untuk melakukan kebaikan yang lain. Kendati pun bapak-bapak, ibu-ibu, kita baru selesai melakukan suatu kebaikan, maka anjurannya kata Al-Quran, lanjutkan lagi kebaikan yang lain. Ini padahal baru selesai melakukan kebaikan. Artinya ini anjuran, jangan menunda kebaikan.
Jangan sampai kayak yang diceritain, ada tuh cerita pendek. Sa'atu buhodan, kemudian summa nama. Jadi ada orang, ini kisah pendek. Dia di malam hari mengatakan saya ingin bertobat esok hari. Kemudian dia tidur. Setelah tidur nggak bangun lagi. Setelah tidur apa? Udah sempet tobat belum? Belum. Orang dia mengatakan saya akan tobat esok hari. Besok saya mau tobat. Setelah dia ngomong mau tobat, kemudian setelah tidur nggak bangun lagi. Padahal, mohon maaf, kalau di malam itu dia bertobat, nggak bangun lagi, meninggal dalam keadaan husnul. Ini gara-gara nunda bahkan besok gitu. Makanya para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan hanya sekedar kajian, tapi ini perlu menjadi prinsip kita sebagai orang yang beriman, sebagai kaum muslimin. Jangan deh sekali-kali menunda kebaikan. Beda halnya dengan sesuatu keburukan. Kalau bisa ditunda terus sampai mati. Kalau sesuatu yang tidak baik, udah ditunda terus. Kalau bisa jangan sampai ada niat pengen berbuat tidak baik. Nauzubillah min. Tapi kalau kebaikan, usahakan diniatkan dalam hati. Ketika punya kesempatan, maka lakukanlah kebaikan tersebut. Makanya Nabi Muhammad SAW ini, kalau kamu sholat ba'diyah isya di masjid, usahakan 4 rakaat. Usahakan apa? 4 rakaat. Karena 4 rakaat enteng kalau dilakukan di masjid. Sebab tadi menyegerakan kebaikan. Jadi sholat sunat ba'diyah isya kalau dilakukan di masjid anjurannya berapa? 4. Tapi kalau kamu, kata Nabi, sholatnya di rumah 2 rakaat cukup. 2 rakaat apa? Karena ketika sampai rumah bisa sholat 2 rakaat aja udah hebat luar biasa. Kalau udah nyampe rumah nih, kita bisa sholat 2 rakaat, itu luar biasa hebat. Masalahnya godaannya lebih banyak. Pulang istri udah nyediain kopi, rokoknya udah disodorin gitu. Masih sempet-sempetnya sholat 2 rakaat, itu pahalanya sama seperti 4 rakaat ketika di masjid. Karena jalannya dihitung, jalannya juga dihitung. Artinya Bapak hadirin, tadi Nabi menganjurkan kalau bisa disegerakan 4 rakaat segerakan. Ya kalau misalkan di rumah ya boleh, tapi 2 rakaat juga udah cukup. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu di dalam surah Al-Insyirah. Kemudian yang kedua di dalam surah Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jadi kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bersegeralah kalian memohon ampun kepada Allah, dan bersegeralah kamu meraih surga, yang mana surga ini luasnya bagaikan langit dan bumi, dan surga itu diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, ini ayat yang kedua. Kita disuruh jangan menunda membaca istighfar. Jangan kata Pak mohon maaf melakukan kemaksiatan. Kita aja di sholat disuruh apa? Nah di sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira bacanya apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali minimal. Jadi kata Allah, bersegeralah kalian memohon ampun kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
boleh dengan lafaz astaghfirullah, boleh juga dengan lafaz Allahumma gfirli. Boleh astaghfirullah, boleh Allahumma gfirli. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih aman Allahumma gfirli. Karena kalau astaghfirullah artinya ya Allah aku memohon ampun. Beneran gak nih mohon ampun? Apa cuma sekedar ucapan doang? Tapi kalau Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosa. Berarti dia sudah mengakui dosanya dan benar-benar minta supaya Allah mengampun. Tapi seandainya ibu baca astagfirullah itu boleh. Tapi ini hanya kehati-hatian para ulama. Dan saya juga lebih condong ya baca astagfirullah juga boleh. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal sehari 100 kali. Minimal sehari berapa bapak-bapak ibu? 100 kali. Astagfirullah. Dan mohon maaf, di antara yang menunda doa-doa kita adalah dosa. Dan di antara yang melebur dosa adalah istighfar. Makanya kalau ibu pengen doa baca istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, baru doa. Kemudian wajannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menggapai surga. Sebab para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surga itu ada dua. Pertama, surga secara hakiki. Surga secara apa? Hakiki. Itu nanti di akhirat. Surga yang sebenar-benarnya nanti di akhirat. Yang disebutkan ini arduhas samawati wal ardh u'iddat. Tapi ada juga surga secara maknawi. Surga secara maknawi. Surga secara maknawi itu apa? Surga secara maknawi itu kita hidup di dunia tapi nggak sibuk mikirin dunia. Kita hidup di dunia tapi nggak sibuk mikirin. Contoh kata Nabi, kita lagi ngaji nih taman surga kayak gini. Itu disebut dengan satu taman dari taman surga. Karena ketika bapak ibu duduk di masjid pasti mau fokus pengen dengerin ustaz nerangin urusan akhirat. Dan bahkan kalau ada orang yang tanya kenapa sih ustaz, ya, pasti semua ustaz nerangin akhirat. Ya, pasti urusan apa akhirat? Pasti urusan agama. Iya pak, karena urusan yang lain bapak-bapak lebih hebat daripada ustaz. Urusan nyari duit ya pengusaha lebih hebat, ya, ibu-ibu lebih hebat. Karena kata Nabi antum a'lamu bi umuri dunia. Ketika para sahabat, Nabi kok sering banget menjelaskan tentang akhirat. Nabi menjawab, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Kalian lebih tahu bagaimana cara mencari duit. Kalian lebih tahu bagaimana cara maisha. Kalian lebih tahu bagaimana cara membuka lapangan pekerjaan. Nah, tugasnya para anbiya wal mursalin, para ulama, para ustaz itu mengingatkan, boleh hidup di dunia tapi jangan terlena dengan urusan dunia. Kedua, kata Nabi, baiti dan rumahku adalah surga. Ya, rumah yang di dalamnya keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Itu apa namanya yang disebut dengan rumahku adalah surga. Bukan berarti tanpa cekcok ya para hadirin. Ya boleh cekcok boleh. Misalkan ibu-ibu marah anaknya kok malas banget sholat, nggak apa-apa. Itu sebagai ikhtiar supaya anak kita menjadi ahli sholat. Itu yang kedua para hadirin. Ini cepat-cepat aja ya karena waktu juga nggak panjang. Yang ketiga, ayat di dalam surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin.
orang yang soleh, orang yang baik itu pertama dia beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Yang kedua, senantiasa memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Nah, kemudian wa yusari'una fil khair. Kalau urusan kebaikan dia nggak pernah nunda-nunda. Kalau urusan pahala dia pengennya disegerakan. Ya. Makanya kenapa sih ada istilah sedekah subuh? Hadisnya nggak ada. Sedekah subuh tuh nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Dalilnya itu menyegerakan kebaikan. Karena kita baru bangun tidur, sholat subuh, belum melakukan apa-apa. Kemudian kita menyisihkan sebagian uang kita untuk apa nanti disebut dengan sedekah subuh. Padahal istilah sedekah subuhnya nggak ada. Yang ada menyegerakan kebaikan. Jadi menyisihkan harta di waktu pagi itu wa yusari'una fil, menyegerakan apa? Kebaikan. Nah, jadi di antara juga tanda orang yang soleh ketika dia mau menyegerakan kebaikan. Dan contoh-contoh menyegerakan kebaikan banyak sekali ya para hadirin. Banyak sekali. Nah, Nabi mengatakan ini, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kata Nabi di dalam hadis lain pun, al-ajallatu minasyaitan illa fi khams. Nah, ini lebih spesifik lagi nih para hadirin. Jadi ada 5 hal yang memang harus disegerakan, gak boleh ditunda-tunda. Ada 5 hal yang harus apa? Disegerakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Kalau selain itu bisa jadi itu datangnya dari setan. Tapi kalau 5 ini, kalau yang 5 ini nih udah dipastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa?